فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. Betul ya ini ya. Baik, masuk ke muka surat 15. Al-Faslus Salis, pasal ketiga. Sepertinya bukan ya. Berapa? 23. 23. Baik. Masih di bawah pembahasan mudraj, yaitu apa? Sisipan. Asani, pola mudraj yang kedua adalah ayyakuna indahu matnan bi isnadain, yaitu seorang rawi, seorang guru hadis misalkan, tapi masa lampau tentunya, ketika masih ada periwayatan yang ditulis secara riwayat, dia memiliki dua matan, yaitu apa? Dua isi hadis. Dan juga memiliki dua sanad, masing-masing berdiri sendiri. Yang ini adalah apa? Hadis Abi Hurairah, yang itu adalah hadis Ibni Umar misalkan, sanadnya lain-lain. Atau di sini kata beliau, misaluhu riwayatu Sa'ad bin Abi Maryam, yaitu riwayat Sa'ad bin Abi Maryam, disebutkan dalam catatan kaki akhrajal khatib fil wasl lil waslil mudraj. Tayyib. Fin naql. Tayyib. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid. An Malik an Zuhri an Anas. Jelas apa? Jalur ini adalah sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling bersaing yang tidak sehat sambil menjatuhkan yang lain. Dan jadilah kalian, wahai para hamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Ibadallah di sini jumlah i'tiradiyah, takdirnya ya ibadallah, kata Ibnu Hajar. Baik. Nah, ikhwanan sebagai apa? Khabar dari kunu. Baik. Ini jayid, pembahasan yang di dalamnya ada apa? Nasihat-nasihat. Seperti dalam hari-hari ini, antum tidak punya buku tentang masalah membantah kristenisasi atau membantah hari Natal. Anda belum punya, Allah belum memudahkan. Tapi alhamdulillah saudara kita Ustadz Fulan sudah punya, baca itu dan ambil faedah dan dibantu disebarkan. Ini jayid. Tidak apa? Berupa persaingan yang buruk yang saling menjatuhkan. Dia cuma pandai copas saja, copy paste dan sebagainya, sambil menghina temannya. Ini nggak baik. Yang betul adalah saling mendukung, sama-sama berjuang membela agama Allah. Untuk apa saling menjatuhkan? Baik. Dalam antara guru mustalah pun banyak yang saling bersaing dan keliru. Ini jayid. Syekhuna Abu Amr menasihati lewat pelajaran mustalah. Faqauluhu wala tanafasu adrajahu bnu Abi Maryam. Lafat wala tanafasu walaupun sahih, namun apa? Sahih dari jalur yang lain, dari sanad yang lain. Ini dimasukkan, disisipkan adrajahu, disisipkan oleh Ibnu Abi Maryam min matni hadisin akhar, dari isi hadis yang lain. Rawahu Malikun an Abi Zinad anil A'raj. Gurunya sama, yaitu apa? Ibnu Abi Maryam meriwayatkan dari Imam Malik. Namun Imam Malik, karena memang beliau adalah bintang dalam seluruh riwayat, sebagaimana di dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmidzi punya Imam Ibnu Rajab, Imam Malik memang bintang dalam seluruh riwayat. Beliau mampu untuk meriwayatkan riwayat banyak sekali. Nah, Sa'id Ibnu Abi Maryam agak lupa. Kalau beliau lupa, kita sudah nggak ada apa-apanya kita ini. Tapi wajar, ulama zaman dulu sekedar lupa sikit-sikit aja. Yaitu apa? Dia menyangka riwayat ini dari riwayat itu, padahal ini riwayat yang kedua, yaitu diriwayatkan oleh Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Jelas ini adalah sanad yang bintang juga. Karena apa? Silsilah Dhahabiyah Abi Hurairah adalah ini. Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Tayyib. Abu Zinad Abdullah bin Dakwan, Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz, Abi Hurairah ma'ruf. Siapa?
Abdurrahman bin Sahr. Ini adalah sanad emas. Baik. Kemudian wafihi, di dalam hadis Abi Hurairah, yang tadi hadis siapa? Hadis Anas. Ini hadis Abi Hurairah, di dalamnya wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu. Baik. Yaitu jangan kalian saling memata-matai, jangan kalian saling bersaing yang tidak sehat tadi, dan jangan kalian saling mendengki. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Ini akhirnya apa? Terjadi pencampuran. Walaupun hadisnya tetap sahih itu. Tapi ketika diteliti, lafaz ini sebenarnya diambil dari hadis yang lain. Kemungkinan yang lain polanya au indahu tarfun min matnin bisanadi syaikhin ghairi sanadil matan lidzalika syaikh. Atau dia memiliki suatu ujung dari suatu isi hadis dengan sanad seorang guru tidak seperti sanad isi dari guru tersebut. Fayarwihima arrawi anhu. Lalu kedua riwayat ini diriwayatkan, kedua hadis ini diriwayatkan oleh rawi yang meriwayatkan dari guru tersebut bisanadin wahid, dengan satu sanad. Gurunya sama, namun apa? Guru itu memiliki dua sanad. Kemudian apa? Walaupun isi hadisnya sama, boleh jadi isi hadisnya sama, namun sanadnya lain, kemudian dicampur oleh orang tadi sanadnya itu. Fayalzamu idraju ba'dil hadis fi ba'din min sanadin wahid. Tadi dohirnya matanya itu ya, matanya sama ya, cuma sanadnya lain. Bisa nadi syaikhin ghairi sanadil matan, yaitu selain sanad matan itu juga matanya sama, namun sanadnya lain karena gurunya memang hebat. Kalau yang contoh yang tadi sanadnya lain memang. Karena apa? Rawi hadisnya lain. Yang ini Anas, yang itu Abi Hurairah. Sementara yang contoh yang ini sahabatnya sama, cuma jalurnya lain, sanadnya itu. Yang sering terjadi adalah punya Abu Hurairah sendirian atau dari sanadnya Ibni Umar sendirian. Sering terjadi itu. Karena apa? Memang murid mereka banyak sekali. Abu Hurairah muridnya banyak, sehingga kadang sanad datang dari jalur murid yang ini, yaitu apa? Muhammad bin Sirin. Terkadang datang dari jalur murid yang terbaik tadi, yaitu Anil A'raj. Tapi gurunya masih intinya masih sama, yaitu Abi Hurairah. Lalu murid yang disebutkan sini mengalami kesalahan, dia menggabung sanad tadi. Ada tambahan di dalam sanad tersebut, dicampur di situ. Kata beliau, fayalzamu idraju ba'dil hadis fi ba'din min sanadin wahid, ke sebagian yang lain dari sanad yang sama, dari satu sanad. Walhal annal hadis bi isnadain, annalil hadis isnadain. Padahal yang benar adalah hadis itu memang punya dua sanad. Jadi harus ketika meriwayatkan ya memang apa? Dengan dua sanad, jangan dicampur, digabung jadi satu. Tidak disebutkan contohnya. Alhamdulillah Anas sudah menyebutkan di dalam buku Syarah Anas sendiri, terakhir untuk buku yang lain, tapi buku mustalah yang lain contohnya. Yang ketiga, an yasma'a hadisan min jama'atin mukhtalifain. Yang ketiga adalah dia mendengar suatu hadis dari sekumpulan guru yang lain-lain. Ini makna dari min jama'ah, yaitu sekumpulan guru. Guru dia banyak dan itu baik. Yang penting apa? Dijaga baik-baik hafalannya atau catatannya. Fi sanadin, yang sanadnya beraneka ragam. Fi sanadih, dalam sanadnya itu. Au matnih, atau matanya, isi hadisnya. Fa yudriju riwayatahum ala littifaq. Lalu dia menggabungkan riwayat mereka ala littifaq, yaitu dikatakan guru saya fulan meriwayatkan sanad ini, padahal sebenarnya lain-lain. Tayyib, walayat kurul ikhtilaf, dia tidak menyebutkan perbezaannya, perbezaan masing-masing guru tadi. Tayyib. Wa ta'ammudu kulli wahidin minas salasah haram. Sengaja melakukan masing-masing dari idrot tadi itu adalah haram. Ya karena apa? Merubah periwayatan jadinya. Dan ini adalah haram. Kalau tidak sengaja berarti apa? Dikatakan oh beliau keliru, rahimahullah. Tayyib, kita tambah sedikit. Qala Syekhuna hafizahullah al-masyhur. Hadis masyhur. Maknanya adalah apa? Terkenal. Makna asalnya. Wa huwa ma sya'a inda ahlil hadisi khassatan duna ghairihim. Yaitu hadis yang tersebar. Sya'a yaitu tersebar, terkenal sama.
mustafid tersebar di kalangan ahli hadis saja, bukan yang lain. Baik, walaupun mungkin terkenal di kalangan lughawiyin, dia tidak masuk dalam pembahasan ini misalkan, atau terkenal di kalangan usuliyin, itu tidak masuk di dalam pembahasan ini. Bi'an naqalahu ruwatun kasirun, dengan cara apa? Banyak rawi yang memang menukilkan hadis tadi. Kahadisi Anas, seperti hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qanata syahran ba'da ruku' yad'u ala ri'lin wa zakwan. Bahwasanya Rasulullah SAW kunut sebulan setelah ruku', yaitu dalam keadaan mendoakan kecelakaan terhadap ri'lin dan zakwan. Lalu ada satu rawi yang imamun fi sunnah dhaifun fi riwayah menambahkan dengan yaitu tidak pernah meninggalkan sholat subuh sampai meninggal dunia, meninggalkan kunut subuh sampai meninggal dunia, dan ini riwayat yang mungkarah, menyelisihi riwayat yang masyhur tadi. Wa huwa mukharrajun fi sahihain. Riwayat yang ini yaitu kunut nazilah ini diriwayatkan dalam sahihain. Fa innalahu ruwatan an Anas ghaira Abi Mijlas. Karena hadis yang ini memiliki para rawi selain dari Anas, selain Abu Mijlas. Tayyib, riwayat para rawinya banyak. Memang Anas bin Malik muridnya banyak. Tayyib. Murid yang di Madinah dan juga murid yang di Basrah dan yang lain-lain yang datang. Wa rawahu an Abi Mijlas ghairut Taimi. Ini contoh, yaitu hadis ini memang terkenal. Yang meriwayatkan dari Anas banyak. Kemudian kita ambil satu contoh, salah satu murid Anas yaitu Abi Mijlas. Ternyata murid dia juga banyak yang meriwayatkan, bukan hanya Taimi, Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Wa rawahu anit Taimi ghairul Ansari. Ternyata murid At-Taimi ini juga banyak dan semuanya adalah ahlu sunnah. Karena Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi ini adalah imamun fir riwayah, imamun fis sunnah. Tidak ada yang mampu mengambil hadis dari beliau kecuali diuji dulu. Kalau sudah ketahuan dia adalah ahlu sunnah, baru dikasih hadis. Karena beliau tidak ingin mubtadi'ah berbangga-bangga dapat riwayat. Nah, ini Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Dan dia adalah seorang wali. Dan insya Allah ahlul hadis waliullah. Namun memang ini beliau terkenal. Sunni salafi dan karomahnya besar beliau. Tayyib. Dan bukan hanya Ansori yang meriwayatkan dari beliau, Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Termasuk ulama yang pertama melakukan taftishul ahadis, pemeriksaan hadis di zaman beliau. Tayyib. Wala ya'lamu dzalika illa ahlus sin'ah. Tidak ada yang mengetahui itu kecuali ahli hadis. Ahlus sin'ah yaitu pakar pengurusan hadis, yang mengurusi hadis. Ya jelas. Rata-rata orang macam kita jelas sekedar hafal isi hadis dan sahabatnya aja sudah bagus. Ditambah dengan Bukhari Muslim. Bagaimana kemudian menghafal rawi-rawinya juga? Ini memang para pakar yang mengetahui itu. Tayyib. Atau pola yang lain, indahum wa inda ghairihim. Atau kemungkinan kedua, hadis masyhur adalah hadis itu, dan ini secara bahasa berarti terkenal menurut ahlul hadis dan juga yang selain ahlul hadis memang terkenal. Saking famousnya sampai yang selain ahlul hadis pun mengenal itu. Hadis seperti hadis innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu sesuai dengan niatnya. Di kalangan ahlul hadis terkenal karena ini adalah hadis yang gharib, yang kemudian baru dia itu masyhur mustafid di kalangan murid-murid Yahya bin Sa'id Al-Ansari, muridnya sampai 200 orang. Tapi sebelum Yahya dan ke atas itu semuanya adalah rawinya hanya satu-satu saja. Baik. Dan terkenal di kalangan ahli fikih karena ini masuk dalam 80 bab fikih. Innamal a'malu binniyat itu. Baik. Au inda ghairihim khassah. Atau boleh jadi kemungkinan ketiga, hadis itu terkenal menurut selain ahli hadis. Baik. Boleh jadi ahli hadis tidak terlalu memperhatikan yang ini, tapi untuk orang lain mereka sangat memperhatikan itu sehingga terkenal di kalangan mereka. Intinya secara bahasa itulah yang namanya masyhur, terkenal. Tayyib. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, arba'atu ahadits taduru fil aswaq, laisa laha aslun fil i'tibar. Imam Ahmad disebutkan dalam catatan kaki diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dan juga dalam Ulumil Hadis. Ini adalah punya Imam Ibnu Shalah.
Ada 4 hadis yang selalu beredar di pasar-pasar, istilahnya aja di pasar ya, bukan lagi di masjid-masjid, dalam keadaan dia tidak memiliki dasar untuk dipandang. Yang pertama, man basyaroni bi khuruji adzar basyartuhu bil jannah. Hadis palsu. Barang siapa memberi saya kabar gembira tentang keluarnya adzar, lalu apa? Banyak pensyarahan. Adzar ini maksudnya apa dan siapa? Banyak takwil. Aku akan memberi dia kabar gembira dengan masuk surga. Disebutkan dalam catatan kaki laisalahu asal. Hadis ini tidak punya asal. Suruh lihat maudhu'at punya Ibnul Jauzi. Hadis kedua apa? Man adza dzimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa mengganggu kafir dzimmi, maka aku adalah lawan dia di hari kiamat. Taib. Dan ini juga palsu. Yang betul adalah ada yang sahih tapi tidak perlu pakai yang palsu. Taib, yaitu sampai apa? Qatala dan juga apa? Zalama. Tapi kalau sekedar gangguan yang memang masih wajar, dalam artian apa itu? Memang kita tidak boleh, kita memang orang dzimmi, mereka memang tidak diperbolehkan memiliki rumah lebih tinggi dari rumah muslimin. Dan kafir dzimmi tidak boleh jadi bos, tidak boleh jadi majikan. Kafir dzimmi tidak boleh pakai pakaian yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin. Orang kafir dzimmi kemana-mana tak boleh pakai senjata. Orang kafir dzimmi kalau naik kuda harus apa? 2 kakinya ke salah satu arah. Nah, muslimin yang boleh kakinya kanan kiri, gagah dan seterusnya. Memang jelas kafir dzimmi terganggu macam itu. Tapi nggak apa-apa, biar. Memang tidak harus dihinakan mereka. Tapi mereka nggak boleh jalan di tengah jalan, harus di tepi dan seterusnya. Tapi mereka memang tidak boleh dizalimi. Tayyib. Nah, itu baru betul. Tapi kalau mutlak lafaz ini man adza, barang siapa mengganggu, maka ini palsu. Tayyib. Disebutkan dalam catatan kaki mungkar. Hadis ini mungkar. Diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Tarikh Baghdad dari hadis Ibni Mas'ud. Diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam Maudhu'at dari hadis Jabir. Wa qad unkiral hadis alal Abbas ibni Ahmad al-Mudzakkar. Tayyib. Hadis ini diingkari periwayatannya dari Abbas bin Ahmad al-Mudzakkar. Kemungkinan beliau ini yang membawa kesalahan tadi. Terkadang pemalsuan karena sengaja, terkadang tidak sengaja karena syiddatul ghaflah, terlalu lalai sehingga apa? Tidak hafal. Jadi kita habiskan kalam Imam Ahmad di sini. Yang ketiga, yaumu nahrikum yaumu saumikum. Hari penyembelihan kalian, hari penyembelihan yang kalian lakukan adalah hari puasa yang kalian lakukan. Bahkan apa? Ini jelas menyelisihi hadis yang sahih. Disebutkan dalam catatan kaki laisalahu asal, tidak ada asal. Suruh lihat Kashful Khafa punya Ijluni. Tayyib. Ijluni ini murid dari Sakhawi. Tayyib. Kemudian yang keempat, lisa'il haqqun wa in ja'a ala faras. Orang yang meminta punya hak untuk dipenuhi walaupun dia datang di atas kuda, dan ini terkenal sekali. Yaitu apa? Dipakai oleh sebagian orang yang memaksa orang yang dimintai. Walaupun saya pakai kuda, walaupun saya pakai baby Benz, walaupun saya pakai Mercedes, kalau saya minta harus dipenuhi. Dan itu memang banyak disebarkan kalam-kalam macam itu. Padahal apa? Hadis ini palsu atau dhaif jiddan. Nah, Imam Ahmad mengatakan tidak ada asalnya, kata Imam Ahmad tadi ya. Disebutkan dalam catatan kaki ini lemah, diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, juga Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah dari hadis Al-Husain bin Ali. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga Al-Qudai dalam Musnadus Syihab dari hadis Al-Husain bin Ali dari ayahnya radhiyallahu anhuma. Di dalam sanadnya ada Ya'la bin Abi Ya'la majhul hal. Dan hadis ini telah diperselisihkan yang menunjukkan dia itu lemah. Berarti apa? Tidak sampai palsu kalau dari tahqiq Syekhuna. Kalau Imam Ahmad sedang mengatakan apa? Tidak ada asal. Tak mengapa. Intinya adalah tidak boleh jadi dalil. Intaha kalamuh, selesai ucapan beliau. Ilahuna wallahu a'lam.